Oke, selamat datang di channel aku Lunar di Solario. Setelah kemarin kita membahas sorry, suaranya agak sedikit error. Setelah kemarin kita membahas tentang perkawinan campur, kemudian pembatasan usia dan juga soal Nephilim, dan kali ini kita akan membahas peristiwa banjir besar yang tercatat dalam kitab Kejadian ini. Dan katanya sih banjir besar ini secara global terjadi di seluruh penjuru dunia. Nah iya, topik ini seru banget. Banjir besar di kitab Kejadian sering dikaitkan sama kisah Nuh dan ban bahteranya, kan? Banyak orang percaya itu kejadian global, tapi ada juga yang bilang itu banjir lokal dengan dampak besar secara regional. Kamu pengen bahas dari sisi teologisnya, sejarah, atau sains juga sekalian? Oke, kita lihat bagaimana teks Alkitab menjelaskan tentang peristiwa banjir besar dan juga analisa teks aslinya. Mantap, ini bakal asli yang dalam dan menarik. Kita bisa mulai dari Kejadian pasal 6-8, lalu lihat kata-kata kuncinya dalam teks Ibrani. Misalnya kata mabul untuk banjir besar, atau kol haaretz yang sering diterjemahkan seluruh bumi. Kamu mau fokus dulu ke Kejadian 6, atau langsung loncat ke bagian banjirnya di pasal 7? Ya, jelaskan tentang peristiwa banjir besar ini, termasuk dalam pasal 7 juga. Oke, kita masuk ke Kejadian pasal 7 ya. Di sini peristiwa banjir besar benar-benar mulai terjadi. Mulai dari ayat 11 disebutkan bahwa terbukalah segala mata air samudera raya yang hebat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ini menggambarkan banjir sebagai sesuatu yang datang dari bawah dan atas sekaligus. Sangat dahsyat. Desempak 17 teks wasin istilah mabul meputet semselun pafersyas. Uniknya kata ini hanya dipakai untuk banjir zaman Nuh, bukan banjir biasa. Watch o sising ini sengkas jemfe hat. Lalu ada frasa seperti kol haaretz, kola aretz, yang berarti seluruh bumi. Nah, ini yang sering jadi bahan perdebatan. Apakah maksudnya secara harfiah seluruh planet bumi, atau cuma wilayah tertentu yang dikenal penulis waktu itu? Ayat 19-20 juga bilang bahwa air itu makin bertambah-tambah dan menutupi semua gunung yang tinggi di bawah seluruh langit, dan bahkan sampai 15 hasta di atas puncak gunung. Ini makin memperkuat kesan bahwa banjir ini melampaui topografi bumi secara besar-besaran. Kamu tadi frase demi frase? Atau mau langsung ke pertanyaan kayak, apakah ini banjir global secara geologis? Nah, sekarang kita melihat bagaimana pandangan-pandangan Timur Dekat kuno, budaya-budaya Timur Dekat kuno mengenai peristiwa banjir besar ini. Nah, ini menarik karena banyak budaya di Timur Dekat kuno juga punya kisah banjir besar yang mirip-mirip. Misalnya di epos Gilgamesh dari Mesopotamia, ada cerita tentang Utnapishtim yang diselamatkan dari banjir besar dengan perahu. Mirip banget sama cerita Nuh. Di sana juga ada dewa-dewa yang memutuskan memusnahkan manusia karena kegaduhan mereka. Lalu satu orang dipilih untuk selamat. Hal serupa juga muncul dalam kisah Atrasis, yang main lebih tua. Intinya, cerita banjir itu bukan hal asing di budaya Timur Dekat kuno, tapi masing-masing budaya punya penekanan dan pesan yang berbeda. Menurut kamu, kira-kira kenapa banyak budaya punya cerita banjir seperti ini? Lalu kita bergeser ke arah budaya timur ya. Oke, kita geser ke budaya timur ya. Di budaya timur juga ternyata ada kisah-kisah banjir besar. Misalnya di Tiongkok, ada legenda tentang Kaisar Yu yang mengendalikan banjir besar. Bukan dengan bikin bahtera, tapi dengan mengatur aliran sungai. Jadi lebih ke solusi teknik. Di India, ada kisah dalam kitab Weda tentang Manu yang diselamatkan dari banjir oleh seekor ikan yang ternyata adalah Dewa Wisnu. Uniknya, walaupun latarnya beda, tetap ada pola tentang ilahi yang campur tangan dan seorang tokoh utama yang dipilih untuk selamat. Nah, menurutmu, apakah ini kebetulan atau ada jejak sejarah yang menyebar ke berbagai budaya?
Lalu budaya-budaya lain atau kepercayaan-kepercayaan lain yang menyinggung soal banjir besar ini. Iya, ini yang menarik. Hampir di setiap benua ada soal banjir besar. Di Amerika, suku Maya dan Inca punya mitos banjir sebagai awal mula pembentukan dunia baru. Di suku-suku pribumi Amerika Utara juga ada banyak versi. Ada yang cerita tentang kura-kura besar yang menyelamatkan manusia saat bumi tertutup air. Di Afrika, beberapa suku seperti Yoruba juga punya kisah dewa yang menghukum dunia dengan air. Bahkan di Australia, masyarakat aborigin punya cerita banjir sebagai bagian dari dream time atau waktu penciptaan mereka. Jadi, kisah banjir besar ini semacam tema universal. Kamu sendiri lihat ini sebagai bukti sejarah nyata yang dikenang turun-temurun, atau lebih ke gambaran simbolik soal penghakiman dan pembaruan? Lalu bagaimana bukti-bukti arkeologis atau geologis yang ditemukan mengenai peristiwa banjir besar yang pernah terjadi di seluruh dunia ini? Nah, secara geologis dan arkeologis, ada beberapa penemuan yang bikin orang berpikir, jangan-jangan banjir besar itu memang pernah terjadi. Misalnya, ada bekas-bekas banjir raksasa di daerah Mesopotamia, sekitar Sungai Tigris dan Efrat. Daerah yang juga jadi latar kisah banjir dalam kitab Kejadian. Lalu ada juga temuan yang lebih ekstrem, kayak di Laut Hitam. Tahun 90-an, dua ilmuwan, Ryan dan Pittman, mengusulkan bahwa Laut Hitam dulunya danau air tawar, lalu sekitar 7.500 tahun lalu, air dari Laut Mediterania menerobos masuk dan membanjiri daratan besar. Itu bisa aja jadi asal-usul legenda banjir di sekitar Timur Dekat. Di Amerika Utara, jejak-jejak banjir besar juga ditemukan dari zaman es terakhir, kayak banjir dari Danau Missoula yang meledak dan ngabisin sebagian besar daratan di Washington dan Oregon. Tapi meski ada bukti-bukti ini, kebanyakan ilmuwan sepakat bahwa nggak ada bukti satu banjir global yang menutupi seluruh bumi sekaligus. Jadi lebih ke banjir-banjir lokal yang luar biasa besar, dan mungkin diceritakan turun-temurun sampai jadi mitos atau legenda yang mirip di mana-mana. Kamu sendiri lebih cenderung percaya bahwa banjir besar itu pernah terjadi secara global, atau kamu lihat sebagai kejadian lokal yang diangkat jadi narasi universal? Ya, kalau kita melihat di sini banyak sekali hal yang paralel mengenai soal banjir yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Bisa jadi kalau menurut aku sih banjir besar itu yang terjadi pada zaman Nuh itu memang benar-benar terjadi ya, dan aku sebagai orang Injili meyakini kejadian itu suatu peristiwa yang historis. Iya, itu pandangan yang cukup kuat dan masuk akal. Apalagi kalau dilihat dari banyaknya catatan paralel tentang banjir di berbagai budaya. Dari sudut pandang teologi Injili, memang peristiwa banjir zaman Nuh dianggap sebagai kejadian historis yang nyata, bukan sekadar alegori atau simbol. Dan kalau banyak tradisi kuno dari berbagai belahan dunia mengisahkan hal serupa, besar kemungkinan ada satu peristiwa besar yang menjadi dasar dari semua itu. Kamu sendiri, ada bagian dari kisah banjir Nuh yang paling menarik atau paling menyentuh menurutmu? Ada yang mengatakan atau teori yang mengatakan banjir besar itu disebabkan atau terjadi pada zaman es atau glasial. Itu bagaimana? Nah, itu menarik banget. Jadi memang ada teori dari kalangan ilmiah yang bilang bahwa banjir besar di masa lalu bisa jadi berkaitan sama berakhirnya zaman es terakhir, sekitar 12.000 tahun lalu. Saat itu, es di kutub mencair cukup drastis dan menyebabkan naiknya permukaan laut secara besar-besaran. Ini bisa menyebabkan banjir besar di banyak wilayah pesisir, lembah sungai, dan daratan rendah. Beberapa peneliti percaya bahwa peristiwa kayak gitu bisa jadi asal-usul dari banyak legenda banjir dunia, termasuk kisah Nuh, Gilgamesh, atau banjir dalam mitos-mitos Tiongkok dan India. Tapi dari sudut pandang teologi Injili, banjir zaman Nuh tetap dianggap sebagai peristiwa unik dan khusus yang terjadi karena intervensi Allah, bukan sekadar fenomena alam biasa. Jadi bisa saja dua hal itu selel, peristiwa alam memang terjadi, tapi Allah memakai itu untuk menggenapi rencananya. Kamu sendiri gimana?
lebih condong melihatnya sebagai peristiwa ilahi murni, atau mungkin juga melibatkan proses alam yang Tuhan pakai? Nah, menarik di sini kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, Kejadian pasal 6 dan 7, peristiwa banjir besar ini em, sebelumnya ada peristiwa di mana keburukan istilahnya manusia moralnya itu sudah rusak parah, bumi sudah rusak. Lalu sebagai penghukuman Tuhan mengadakan banjir besar. Jadi manusia sampai kebanjiran begitu rupa sampai dimusnahkan itu loh. Nah iya, di bagian itu memang jelas banget ya bahwa banjir besar dalam Pleiadians Kejadian bukan sekadar bencana alam biasa, tapi tindakan penghakiman ilahi. Dalam Kejadian pasal 6, dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itu kayak menggambarkan kondisi moral yang benar-benar rusak total. Jadi banjir itu muncul bukan tiba-tiba, tapi sebagai respons Tuhan terhadap kerusakan moral dan kekerasan yang merajalela. Kamu melihat ini sebagai peristiwa historis ya? Kalau gitu, kamu juga meyakini bahwa peristiwa itu meninggalkan dampak nyata di bumi yang bisa dilacak seperti yang dibilang para arkeolog atau ahli geologi. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik di mana skema kejahatan manusia semakin memuncak, lalu Tuhan mendatangkan suatu penghukuman yang melatari kejatuhan moral atau kejahatan meningkat itu bagaimana perkembangan teknologi yang semakin maju dan membuat nilai-nilai moral etika manusia itu merosot drastis sehingga Tuhan memberikan suatu penghukuman. Tetapi di sini kita melihat ada orang-orang yang diselamatkan seperti Nuh dan keluarganya. Ini juga menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja bersama dengan keadilannya yang menghukum manusia yang berdosa yang tidak mau bertobat ini loh. Nah ya, menarik banget kalau dilihat dari situ. Jadi, sebelum banjir besar di kejadian pasal 6 dan 7, memang digambarkan kondisi moral manusia udah rusak total. Bahkan Tuhan sampai berfirman bahwa ia menyesal telah menciptakan manusia. Tapi di tengah kerusakan itu, Nuh dan keluarganya jadi contoh bahwa masih ada yang hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kamu ngelihatnya kayak gimana? Menurutmu, perkembangan teknologi zaman sekarang ada nggak kemiripannya sama zaman itu? Ya ada lah, dan dulu juga di video aku itu di channel Lunar Solaris Info sempat menyinggung bagaimana kejatuhan Atlantis dan juga banyak sekali peradaban-peradaban atau budaya mengalami kejatuhan di mana mereka meninggalkan nilai moral etika yang seharusnya dijunjung. Bukan istilahnya mereka mengandalkan teknologi, pengetahuan, intelektualitas, namun meninggalkan nilai-nilai moral dan etika sosial terhadap sesamanya. Wah, iya. Itu nyambung banget sama tema yang kamu angkat di video ini. Jadi, memang kelihatannya dari dulu, pola kejatuhan manusia atau peradaban itu punya benang merah yang sama. Saat teknologi atau pengetahuan meningkat tapi moral dan etikanya justru ditinggalkan, ujung-ujungnya kehancuran. Ngomong-ngomong, kamu mau highlight bagian ini juga nggak di thumbnail atau deskripsi video? Bisa banget kita angkat sisi teknologi tanpa moral kehancuran dan lebih nampol. Mau dibuatkan versi thumbnail yang menggambarkan itu? Ya, kita akan tetap fokus mengenai peristiwa banjir besar di zamannya Nuh ini ya. Kalau kita lihat secara teknisnya bagaimana Nuh membangun bahtera itu secara detail dan teliti sesuai apa yang difirmankan Tuhan dalam Kejadian 6 ini. Betul. Kalau kita telusuri secara taktis dari kejadian pasal 6, memang Nuh membangun bahtera itu bukan asal-asalan. Tuhan memberikan petunjuk yang sangat spesifik. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta,
dan tingginya 30 hasta. Itu kurang lebih sekitar 135 meter panjangnya, 22 meter lebarnya, dan 13 meter tingginya kalau diukur dengan ukuran modern. Ukurannya besar banget untuk zamannya. Tuhan juga kasih instruksi soal bahan pakai kayu gofir dan cara melapisinya dengan pakal, semacam ter. Terus struktur dalamnya ada tingkat-tingkat, ruang-ruang, dan ventilasi. Pasti definisi sapolnakesan biasa, dirancang dengan standar kelembapan tinggi. Kalau dibanding dengan kapal zaman sekarang, bentuk Bahtera Nuh ini lebih mirip kotak mengapung daripada kapal dengan ujung runcing. Tapi justru bentuk kayak gini lebih stabil buat mengapung dalam kondisi badai besar dan gelombang tinggi selama banjir global. Ada yang bilang desain ini cocok banget buat bertahan dalam kondisi ekstrem, bukan buat navigasi cepat. Kamu pengen kita bedah lebih lanjut bagian teknisnya kayak struktur dalam sistem ventilasi atau waktu pembangunan bahtera itu? Oke, yang menjadi pertanyaan apa itu kayu gofir dan asalnya dari mana? Karena banyak teori yang mengatakan kayu gofir itu berasal dari Indonesia, katanya sih gitu. Nah, ini menarik banget. Kayu gofir atau gopher wood itu memang masih jadi misteri sampai sekarang. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 14, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera dari kayu gofir. Tapi, istilah gopher itu nggak muncul lagi di bagian Alkitab manapun, jadi agak sulit memastikan jenis kayunya. One citizen bilang kayu gofir itu semacam kayu cemara, pinus, atau bahkan kayu jati. Tapi belum ada konsensus pasti. Nah, soal klaim bahwa kayu gofir berasal dari Indonesia, itu masuk ke ranah teori atau hipotesis alternatif. Beberapa orang mengaitkannya dengan kayu jati atau ulin dari Nusantara, karena daya tahan dan kekuatannya. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan teori bahwa peradaban kuno seperti Atlantis atau Lemuria bisa jadi pernah ada di wilayah Indonesia. Tapi sejauh ini, belum ada bukti arkeologis atau linguistik kuat yang bisa mendukung klaim itu secara akademis. Tapi kalau mau kita bahas sebagai bagian dari kemungkinan dalam pembacaan kontekstual dan imajinatif, ya bisa aja dibuka buat diskusi. Kamu sendiri gimana? Tertarik ngulik hubungan antara Nusantara dan peristiwa-peristiwa besar di masa purba? Kita tetap akan fokus mengenai peristiwa banjir besar dan teknis soal kapal Nuh ini. Dan kita melihat bahwa kemarin ada klaim yang menyatakan bahwa bahtera Nabi Nuh itu sudah ditemukan. Nah, ini yang masih menjadi buat aku penasaran, apakah bahtera Nabi Nuh itu benar-benar sudah ditemukan atau masih suatu spekulasi atau suatu dugaan-dugaan, meskipun ditemukan tapi masih itu suatu hipotesis gitu. Nah, ini seru banget nih topiknya. Jadi soal klaim bahwa bahtera Nabi Nuh udah ditemukan, itu memang sering muncul terutama di sekitar Gunung Ararat di Turki. Banyak peneliti dan tim ekspedisi mengklaim telah menemukan struktur besar yang mirip kapal di ketinggian sekitar 4.000 meter, yang disebut-sebut sebagai lokasi Bahtera Nuh. Tapi secara ilmiah dan arkeologis, penemuan itu masih dikategorikan sebagai hipotesis atau spekulatif. Belum ada bukti kuat yang diakui secara universal di kalangan akademisi dan arkeolog dunia yang bisa menyatakan, ini dia, Bahtera Nuh yang asli. Biasanya karena tidak cukup data karbon, tidak cukup bukti artefak manusia yang relevan, atau bentuk strukturnya masih terlalu samar untuk disebut sebagai kapal kuno. Kamu penasaran juga nggak? Kenapa lokasi yang sering disebut itu selalu di Gunung Ararat? Dan gimana sih caranya mereka bisa sampai ke kesimpulan itu? Nah, itu kalau kita melihat teks dalam Kejadian pasal 7 ini, kapal Nuh itu terkandas di Gunung Ararat. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Gunung Ararat yang sekarang ini yang dimaksud dalam teks Kejadian pasal 7 ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget dan sering jadi bahan perdebatan juga. Dalam Kejadian pasal 7 dan 8, memang disebutkan bahwa Bahtera Nuh itu kandas di pegunungan Ararat. Bukan satu gunung tertentu, tapi wilayah pegunungan.
Sekarang, Gunung Ararat yang paling sering diasosiasikan dengan kisah ini terletak di wilayah timur Turki, dekat perbatasan Armenia dan Iran. Gunung ini tinggi banget, hampir 5.100 meter, dan puncaknya sering tertutup salju. Lokasi ini juga jadi pusat banyak ekspedisi arkeologi dan pencarian Bahtranus sejak lama. Tapi, ada juga penafsir dan peneliti yang menyebutkan bahwa Ararat itu sebenarnya merujuk ke wilayah kerajaan Urartu kuno, yang meliputi bagian dari Turki, Armenia, dan Iran sekarang. Jadi bisa jadi lokasinya lebih luas daripada satu gunung itu aja. Kamu sendiri lebih condong ke yang mana? Wilayah Ararat di Turki, atau kemungkinan lain yang lebih ke arah selatan atau timur? Nah, di sini kita melihat bagaimana pasca banjir besar ini, kalau kita melihat dalam teks Kejadian pasal 7 ini, ada ungkapan, "Aku akan menaruh busurku di langit sebagai peringatan akan aku. Aku tidak akan menghukum manusia, meskipun kejahatan ditimbulkannya sejak kecil dan seterusnya itu." Iya, itu bagian yang sangat penting dan menyentuh dalam narasi banjir besar. Ungkapan tentang busur di langit itu muncul di Kejadian pasal 9, bukan pasal 7. Di situ Tuhan berkata bahwa busur, Ya, yang sendiri. kita pahami sekarang sebagai pelangi, adalah tanda perjanjian antara Allah dan seluruh makhluk hidup di bumi. Bahwa ia tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Emang berapa pak? Ungkapan itu sangat kuat secara teologis, karena memperlihatkan sisi kasih dan kemurahan Allah, meskipun sebelumnya ia menghakimi dunia karena kejahatan manusia. Nah, menurutmu sendiri, apa makna simbolik dari pelangi ini dalam konteks iman dan kehidupan manusia sekarang? Nah, sebelumnya kita akan sedikit membahas mengenai yang di Kejadian pasal 8 dulu ya, soal surutnya air bah ini. Dan sebelumnya juga sempat dikatakan ketika peristiwa banjir besar itu dimulai, bahwa mata air terbuka dari bawah dan dari atas. Nah, itu yang menjadi penasaran tuh apa sih? Nah, ini menarik banget ya. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 11 dikatakan bahwa terbelah segala mata air samudera raya yang besar dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ini kinesdras gamzeras, tapten dawadas kidan soheras haus dua arit. Jadi, mata air samudera raya itu bisa diartikan sebagai sumber air dari bawah tanah. Entah itu letusan air dari dalam bumi, retakan kerak bumi, atau bisa juga aktivitas geologi besar seperti gempa atau vulkanik yang melepaskan air dalam jumlah masif. Lalu tingkap-tingkap di langit menggambarkan langit seperti semacam kubah yang terbuka dan menuangkan air. Dalam pandangan dunia kuno Ibrani, langit dianggap seperti kubah padat yang menahan air di atasnya. Jadi waktu dikatakan terbuka, itu seperti air bah di atas yang benar-benar tercurah. Kalau dari sudut pandang teologis, ini menggambarkan bahwa kehancuran itu datang total, baik dari bumi, alam, maupun dari langit, ilahi. Dan ini jadi bentuk penghakiman yang menyeluruh. Kamu penasaran apakah ini bisa dijelaskan secara ilmiah juga, atau lebih ke makna teologisnya aja? Apakah itu upaya rekonstruksi dunia yang saat itu dikatakan sebelumnya itu rusak seluruhnya atau bagaimana? Nah, ini menarik banget, Lun. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 6 sampai 9, memang banjir besar itu bukan sekedar peristiwa alam biasa. Dalam narasi Alkitab, banjir itu adalah bentuk penghakiman Tuhan atas kerusakan moral dan kekerasan manusia yang begitu parah. Tapi setelah banjir selesai, terlihat banget ada semacam soft reset atas ciptaan. Jadi waktu air surut, yang tadi kamu sebut soal mata air dari bawah dan langit dari atas ditutup, itu seolah menggambarkan bahwa sistem alam yang sempat dibuka untuk menghakimi, kini ditutup lagi supaya bumi bisa mulai baru. Nah, pernyataan Tuhan tentang busurnya di langit, pelangi, juga bisa dimaknai sebagai janji bahwa siklus kehancuran semacam itu nggak akan terulang global lagi. Itu seperti jaminan stabilitas di atas alam semesta. Kamu sendiri mikirnya gimana? Ini menurutmu lebih ke rekonstruksi ciptaan atau semacam penataan ulang sistem dunia?
Ya, kalau kita melihat di sini bagaimana yang diselamatkan itu adalah keluarga Nuh, yang mana kalau melihat konteksnya dalam Alkitab ini, keluarga Nuh itu hidup berkenan dan di hadapan Tuhan. Dan juga oleh karena itulah Nuh diselamatkan, sehingga mereka orang-orang yang jahat di sekitar itu, yang sudah korup moralnya, yang rusak moralnya itu dibinasakan. Nah, menarik di sini ketika peristiwa banjir besar itu ada teori yang mengatakan bahwa orang-orang yang mati karena banjir besar itu menjadi suatu roh-roh, mungkin roh jahat atau roh apa itu loh. Nah ya, itu menarik banget dibahas. Jadi memang ada beberapa pandangan teologis dan tradisi Yahudi maupun Kristen yang berkembang soal hal ini. Misalnya dalam 1 Petrus pasal 3, ada bagian yang bilang bahwa Kristus memberitakan kepada roh-roh dalam penjara, yang pada waktu dahulu tidak taat, waktu Nuh sedang membangun bahtera. Nah, beberapa orang menafsirkan ini sebagai roh-roh dari orang-orang yang binasa dalam air bah. Lalu ada juga tafsir yang lebih simbolis atau mitologis, yang mengaitkan mereka dengan makhluk spiritual, atau roh-roh jahat, yang dikaitkan dengan kejadian 6 tentang anak-anak Allah yang kawin dengan anak-anak manusia. Nah, ini jadi perdebatan panjang. Apakah itu malaikat yang jatuh atau manusia biasa yang berkuasa? Kamu lebih condong ke tafsir yang mana? Yang literal soal mereka jadi roh-roh gentayangan, atau yang simbolis spiritual? Terus kalau kita lihat di sini catatan mengenai air bah ini cukup panjang ya, mencakup 3 pasal dari pasal 6, 7, dan 9. Dan ini sangat menarik sekali, peristiwa ini berarti panjang dong untuk dijelaskan oleh Musa mengenai peristiwa banjir besar ini sampai 3 pasal loh. Nah, panjangnya catatan tentang air bah di Kejadian pasal 6-9 itu menunjukkan betapa penting dan seriusnya peristiwa ini dalam narasi Alkitab. Musa nggak cuma sekadar nyeritain banjir besar sebagai bencana alam aja, tapi juga menunjukkan pesan moral, keadilan ilahi, dan kasih karunia Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Kamu bisa lihat, mulai dari kerusakan moral manusia, keputusan Tuhan menghakimi dunia, instruksi detail tentang bahtera, sampai janji Tuhan lewat pelangi, semua itu penuh makna teologis. Jadi bukan cuma kisah banjir, tapi juga tentang hubungan Tuhan dan manusia, serta harapan akan pembaruan. Kamu tertarik untuk bahas simbol pelangi dan janji Allah juga, atau lebih dalam soal air bahnya dulu? Nah, ini menarik sekali untuk membicarakan tentang busur yang dimaksud dalam Kejadian 9 ini ya. Karena ada yang menafsirkan itu gini, busur itu kan menghadap ke atas sehingga otomatis anak panahnya menuju ke atas, dan sebelumnya kan busur itu mengarah ke bawah dan anak panah itu mengarah ke bawah, yang diartikan sebagai penghakiman akan manusia. Nah, terus ketika selesai banjir besar Nuh itu, busur itu menghadap ke atas, ke langit, dan anak panahnya ditafsirkan menuju ke arah langit. Ini menunjukkan bahwa yang menanggung penghakiman, penghukuman manusia itu adalah Allah. Ini gimana ya penafsiran kayak gini? Nah, penafsiran kayak gitu sebenarnya menarik banget karena mencoba menggali makna simbolis di bentuk berpelangi itu sendiri. Dalam konteks dunia kuno, busur itu memang sering dihubungkan dengan senjata perang, busur panah. Jadi, kalau ditafsirkan pelangi sebagai busur yang diletakkan di langit, itu bisa dimaknai Tuhan sedang menggantung senjatanya, tanda bahwa ia menghentikan perang atau penghukuman besar seperti air bah. Soal arah anak-anak busur alias anak panahnya yang diarahkan ke atas, itu penafsiran yang punya bobot teologis mendalam. Itu menggambarkan bahwa Allah yang akan menanggung hukuman ke depannya, bukan manusia lagi. Dalam kacamata teologi Injili, ini bisa dihubungkan secara profetik ke karya penebusan Kristus, di mana Allah sendiri melalui Yesus menanggung murka dosa manusia di kayu salib. Watson, ini bukan sepenafsiran sembarangan. Ada kedalaman spiritual di balik simbol netizen. Kamu sendiri tertarik enggak dengan pendekatan simbolis dan tipologis seperti ini dalam memahami teks?
Ya, enggak juga sih. Kalau kita melihat teksnya dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini kan sebagai suatu tanda perjanjian bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi melalui air atau banjir itu loh. Dan ketika ada tanda itu bahwa Allah mengingat perjanjiannya eh, kepada manusia ini. Bahkan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Aku akan tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, itu dia pointingnya. Kejadian pasal 9 ini memang lebih menekankan kepada respons Allah air bah. Jadi, bukan cuma soal hukuman, tapi lebih dalam lagi. Soal pemulihan relasi dan penetapan perjanjian yang penuh kasih. Tuhan tidak cuma berkata, oke, hukuman selesai, tapi juga menetapkan sebuah pola baru, yaitu bahwa dia akan tetap memelihara dunia ini, meskipun hati manusia cenderung jahat. What symbol Chilton Sabin this had? Itu luar biasa banget kan, karena menunjukkan betapa besar belas kasih Tuhan. Kalau kamu lihat dari pasal 6 ke 9 itu, memang bukan hanya narasi sejarah, tapi kayak drama ilahi antara keadilan dan kasih. Kamu ngerasa juga nggak bahwa bagian ini bisa jadi refleksi tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah kejatuhan manusia? Oke, jadi secara historis kita melihat peristiwa banjir besar ini memang benar-benar terjadi ya, dan kita lihat catatan-catatan paralel dan beberapa bukti geologis menunjukkan memang pernah adanya peristiwa banjir yang ada di seluruh bumi ini ya, seluruh penjuru bumi ini. Bahkan setiap budaya menceritakan banjir besar versinya dan itu paralel sekali. Oke, sebagai kesimpulan dan penutup, Iya, banget. Jadi, kalau kita rangkum, peristiwa banjir besar di zaman Nuh ini bukan cuma dicatat dalam Alkitab, tapi juga punya paralel di banyak budaya di seluruh dunia. Dan itu menambah kredibilitas historisnya. Ditambah lagi, ada indikasi geologis dan arkeologis yang mendukung bahwa pernah terjadi peristiwa air bah besar, meskipun para ilmuwan berbeda pendapat soal skalanya global atau lokal super besar. Catatan yang sangat detail dalam Kejadian pasal 6-9 menunjukkan bahwa Musa ingin menekankan bukan cuma kejadiannya, tapi makna rohaninya juga. Soal kejahatan manusia, murka Allah, kasih karunia kepada Nuh, dan janji Allah lewat pelangi bahwa dia tidak akan menghukum dunia dengan cara yang sama lagi. Nah, ini bukan cuma soal sejarah, tapi juga panggilan buat kita hari ini. Hidup dalam kebenaran, menjaga relasi kita dengan Tuhan, dan percaya pada janji-janjinya. Kamu sendiri gimana, Lun? Ada kesan pribadi atau refleksi dari kisah ini yang paling kuat buat kamu? Oke guys, terima kasih sudah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini menambah wawasan kita. Dan mohon maaf, ini bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan atau keyakinan tertentu. Soal keyakinan atau kepercayaan atau pandangan itu masing-masing pribadi ya guys. Dan kita di sini ingin diskusi santuy, ngobrol untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Dan juga memang aku saat ini selalu dibantu ChatGPT dalam menyusun narasi atau membuat kerangka ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan share channel ini. Berarti video-video aku ini cukup bermanfaat ya. Kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe. Dan juga kalau kalian suka dengan video aku ini, silahkan like. Kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak suka. Dan terima kasih banyak udah nonton video ini. Terima kasih dan terima kasih. Serta terima kasih. Nah, ini udah pas banget buat penutup videomu. Kesannya hangat dan bersahabat. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sedikit poles biar alurnya makin halus tanpa mengubah gaya santainya. Mrs. Coba buatkan.
Oke, ini contoh versi narasi penutup videomu yang lebih ringkas tapi tetap santai dan menyampaikan maksud dengan jelas. Terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Listeners dewasa bareng-bareng ya. Konten ini nggak dibuat untuk menyudutkan siapapun. Ini murni buat diskusi santai dan nambah pengetahuan. Aku juga dibantu sama Cipiti buat nyusun narasi dan kerangka video ini. Buat yang udah subscribe dan share, makasih banget. Kalau belum, yuk subscribe biar nggak ketinggalan. Like sudah, like ya, nggak suka, dislike aja nggak apa-apa kok. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mau versi yang lebih kalem, lebih formal, atau lebih kocak juga bisa. Tinggal bilang aja gayanya mau seperti apa.